Oke. Selamat siang, kembali lagi di Zoom-nya Meet Up with Zoom. Mais dengan aku, Gilang Sagratama sebagai host acara ini. Kali ini kita kedatangan bintang tamu mahasiswa dan juga mahasiswi Universitas Teknologi Yogyakarta. Saya dulu dong teman-teman. Halo. Halo. Nah, sebelum mulai acaranya, alangkah baiknya kita kenalan dulu satu-satu biar lebih akrab nantinya. Nanti pas ngobrolnya. Oke, yang pertama ada Kak Agas. Mana Kak Agas? Halo. Oke, yang kedua ada Kak Raja. Halo, halo. Yang ketiga ada Kak Salisa. Halo. Yang keempat ada Kak Dikti. Halo. Yang kelima ada Kak Pasya. Halo. Yang keenam ada Kak Farah ya. Halo. Yang ketujuh ada Kak Imam. Halo. Yang kedelapan ada Kak Dito. Halo. Nah, untuk yang terakhir ada Kak Najwa. Halo. Oke teman-teman, tema obrolan kita hari ini yaitu tentang terorisme. Jadi aku mau nanya-nanya nih opini kalian tentang terorisme yang ada di Indonesia. Oke, untuk pertanyaan yang pertama untuk Kak Najwa ya. Apa yang dimaksud dengan terorisme menurut pengetahuan Anda, Kak? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Gilang. Terorisme yaitu penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha untuk mencapai tujuan, terutama tujuan politik, praktik tindakan teror, dan terorisme juga merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, yaitu kehancuran terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik, dan juga fasilitas internasional dengan motif ideologi atau politik. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Oke, baik, terima kasih jawaban Kak Dika Najwa ya. Selanjutnya untuk pertanyaan untuk Kak Imam nih. Aku mau nanya Kak, apa sih faktor yang mempengaruhi timbulnya terorisme? Oke, jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi timbulnya terorisme. Yang pertama adalah munculnya komunitas yang mendukung gerakan radikalisme. Yang kedua adalah ideologi yang terlegitimasi dan mengakar, sehingga dengan pemikiran ini orang akan dengan mudah membunuh dan melakukan kekerasan. Dan yang ketiga adalah perasaan seseorang yang mudah tersentuh atau mendapat ajaran teror. Dan yang terakhir adalah terdapat komunitas garis keras yang mendukung gerakan radikal seperti ini, serta memberi doktrin kepada pengikutnya baik secara langsung maupun lewat dunia maya. Oke, itu mungkin sekian. Balik ke Mas Gilang. Terima kasih Kak Imam ya. Tadi kita terkuak fakta bahwasanya faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya terorisme itu sangat banyak. Oke, jadi untuk pertanyaan selanjutnya, aku mau nanya ke Kak Salisa. Mengapa aksi teror dapat mengganggu stabilitas nasional, Kak? Bagaimana opini Anda, Kak? Oke, izin menjawab ya Kak Gilang. Untuk terorisme ini dapat mengganggu stabilitas nasional karena aksi terorisme akan mengancam keamanan negara secara langsung. Serangan terorisme dapat menyebabkan kerugian dan kerusakan fisik yang luas, seperti serangan bom, penyanderaan, atau serangan bersenjata. Hal ini akan menciptakan ketakutan dan kecemasan di masyarakat dan juga mengganggu perekonomian nasional karena serangan teror tersebut bisa merusak infrastruktur vital seperti bandara, pelabuhan, ataupun pusat keuangan. Menambahkan? Oke, silakan Mas. Iya. Menambahkan menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, terorisme merupakan kejahatan yang tidak hanya mengancam keamanan masyarakat, tetapi sebagai proksi untuk menghancurkan citra Islam dan ideologi negara Indonesia. Dampak aksi terorisme yang mengatasnamakan agama adalah munculnya Islamofobia untuk memperburuk citra Islam dan menantang ideologi negara. Oke, baik, terima kasih tadi pernyataan dari Kak Saja dan Kak Agas. Ya. Jadi dampaknya itu sangat besar ya, bukan hanya untuk secara ekonomi tapi secara ideologi juga terserang. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya aku mau nanya ke Kak Dikti nih. Menurut Kakak bagaimana tindakan yang harus dilakukan untuk melindungi keamanan nasional dari serangan terorisme? Oke, jadi di sini tindakan tersebut dari pemerintah melakukan serangan balik kepada pihak teroris menggunakan kekuatan militer dan juga menjalankan ketentuan hukum untuk menjerat perilaku terorisme dengan hukuman yang setimpal dan juga dapat membuat efek jera dan
dan melakukan kerjasama internasional untuk mencegah aksi teroris tersebut. Baik. Oke, baik. Terima kasih Kak Dikti. Jadi untuk menanggulangi teroris itu harus kita kerjasama semuanya ya, dari masyarakat sampai dengan penegak hukum. Oke, next aku mau nanya ke Kak Dito nih. Bagaimana cara penumpasan terorisme di Indonesia tetapi harus berhadapan dengan HAM? Contohnya seperti KKP di Papua. Bagaimana menurut opini Kak Dito? Jadi pemerintah itu harus melakukan pendekatan yang lebih humanis, bukan dengan cara-cara kental akan kekerasan jika dilakukan penyiapan KKP di Papua. Pemerintah dapat dikatakan telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu bagian dari serangan yang meluas yang diketahui. Tentunya secara serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa pembunuhan dan pemusnahan. Sekian, Mas Gilang. Oke. Oke, izin menambahkan pertanyaan sebelumnya. Pendekatan penyelesaian konflik harus dilakukan secara komprehensif dan menyentuh akar persoalan. Pemerintah harus mencari titik temu, membangun serta memilih terbuka dan komunikatif terhadap seluruh pemangku kepentingan di Papua guna mencari jalan keluar agar konflik di Papua segera berakhir serta agar korban tak terus-menerus berjatuhan. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Jadi konflik di Papua itu harus lebih komunikatif ya, tidak hanya menggunakan serangan senjata karena akan merugikan banyak pihak KKB dan juga pihak sipil sampai pihak militer. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya aku mau nanya ke Kak Pasha nih. Nah, apakah para pelaku terorisme masih memiliki hak asasi manusia, Kak? Bagaimana opini Kakak? Baik, pelaku teroris tentu mempunyai hak asasi. Tidak ada ketentuan di dalam instrumen hak asasi manusia nasional maupun internasional yang menyebutkan bahwasanya orang penjahat, misalnya teroris, tidak mempunyai hak asasi manusia. Tetapi ada juga yang menyebutkan tidak pantas bagi para pelaku teroris untuk dijamin dan dilindungi hak asasinya, karena telah membunuh orang dan merugikan kepentingan umum, dan mereka telah merenggut hak hidup dan hak atas rasa aman bagi masyarakat secara luas. Oke, terima kasih Kak Pasha atas opininya, jawabannya. Jadi para pelaku teroris ini sudah tidak secara garis besarnya tidak mempunyai hak asasi manusia lagi karena telah merenggut hak asasi manusia orang lain ya secara banyak, secara luas. Oke, selanjutnya, yang terakhir nih, aku mau nanya ke Kak Farah nih, bagaimana cara mencegah paham radikalisme dan terorisme pada lingkungan bidang pendidikan? Yang pertama yaitu ada pemerintah perlu mengadakan pembelajaran mengenai radikalisme dan terorisme yang wajib dijalankan oleh sekolah-sekolah di Indonesia baik tingkat dasar hingga tingkat menengah atas. Yang kedua yaitu ada pengajar dan pelajar perlu memperkuat ilmu dan agama sehingga perilaku, sikap, dan juga keyakinan pada Tuhan sesuai dengan yang diajarkannya. Yang ketiga yaitu ada pengajar dan pelajar dapat menerapkan sila-sila dalam Pancasila di lingkungan sekolah, rumah, maupun masyarakat. Itu saja, terima kasih. Terima kasih tips-tipsnya dari Kak Farah ya. Oke, sudah pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita obrolkan tadi ya bisa membuat menambah edukasi kita tentang bahaya terorisme. Jadi saya sebagai host acara ini, mohon maaf jika ada kesalahan kata ketika memandu acara ini. Aku Ilham Satritama, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.